jangan resign lalu buka usaha dengan modal nekat. Wah, menurut kamu gimana? Keren banget nih. Jangan resign lalu nekat membuka usaha. Ini beliau keren banget. Beliau adalah praktisi yang terbukti udah sukses di bidang usahanya yang saat ini digeluti. Tapi kok kenapa masih banyak komen-komen seperti ini? Indonesia kebanyakan adalah orang yang lebih memilih take action ketimbang belajar lalu mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari. Rata-rata malahan dari teman-teman pengusaha justru karena mereka memulai mereka mengerti apa yang harus mereka butuhkan, apa yang tahapan apa setelah itu. Izinkan saya membahas keterbalikannya ya. Ini bukan posisi seperti itu, ini keterbalikannya. Karena saat ini saya pun bekerja dan juga punya usaha. Mungkin teman-teman pernah ya waktu tren-trenan dunia ekspor, pada buka ekspor lah, inilah. Nah, saya ada di posisi itu. Pada saat itu nekat buka usaha ekspor. Nekat buka usaha ekspor dengan modal seadanya, kita patung-patungan nih dengan teman. Aku berpartner berdua, kita nekat. Kita dari situ kita tahu tahapannya seperti apa. Pertama, knowledge. Pada umumnya kan knowledge-nya dulu lah, pengetahuannya dulu. Ya udah kita pelajari. Karena kita ikut training dan lain sebagainya, kan menjelaskan bahwa harus mulai dari knowledge-nya dulu, kemudian baru belajar tentang bagaimana transportasinya, bagaimana perpindahannya, kemudian setelah itu bagaimana bayarnya dan lain-lain gitu kan. Tentu ada tahapannya. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu valid? Maksudnya apakah memang benar-benar harus seperti itu? Oh tidak. Ya, jadi kita experience lah, tergantung experience. Kenyataannya ketika kita belajar, kita bingung apa yang mau dipelajari. Sedangkan belum ada permintaan, belum ada permasalahan. Nah, uniknya orang Indonesia, pada umumnya kita belajar ketika sudah ada permasalahan. Contoh, permintaan, oh kebutuhannya ini. Baru tuh kita belajar, oh ini apa sih? Jadi kita membahas tentang orang-orang yang punya karakter yang berbeda. Ya termasuk saya. Saya bukan orang yang ahli dalam belajar, mempraktekkan A, B, C, tidak. Tapi dari saran saya, mulai aja dulu. Nah, kembali kita ke pembahasan beliau sebelumnya, bisa nonton videonya di atas. Itu dia udah menjelasin dan itu relate banget. Cocok banget. Aku setuju dengan itu. Tetapi ketika orang di posisi yang belum mengerti dengan kondisi itu ya belum paham. Saya saat ini ya bekerja di industri kreatif digital. Nah, itu karena mengisi kekurangan. Pada saat itu ya kita komunitas ekspor kan terutama belum ada produk nih, belum ada barang, belum ada apa-apa. Bagaimana kita meyakinkan buyer sedangkan kita belum punya produk, iya kan? Dan memulai itu tidak mudah. Kita memulai dari pengenalan produknya, kemudian kita ketemu suppliernya, kemudian kita mencari buyer, barulah ada pengalaman, experience. Setelah dari experience, kita mulai belajar banyak. Mulai belajar bagaimana mengelolanya, mulai belajar bagaimana manajemennya, termasuk manajemen tim, bagaimana manajemen keuangan, operasional, dan sadar atau tidak, membangun usaha itu mudah, asli mudah. Membuat legalitas itu mudah banget. Tapi bagaimana mempertahankan usaha? Nah, itu pertanyaannya. Sanggup nggak membiayai perusahaan itu? Sanggup nggak menjalani perusahaan itu? Tapi nggak salah kok ketika kita sambil bekerja dan sambil membuka usaha. Katakanlah orang yang bekerja 5 hari dalam seminggu. Ini ada spare waktu 2 hari, Sabtu, Minggu. Kemudian bekerja kan nggak mungkin dari pagi sampai malam atau sampai pagi. Kita bisa memanfaatkan waktu pulang kerja kita. Kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang itu di luar dari pekerjaan, gitu. Yang penting jangan main 2 kaki. Nah, itu akan kita bahas di konten berikutnya. Oke? Nah, menurut kamu gimana? Apakah ketika punya usaha harus real usaha atau bekerja sambil membuka usaha? Oke, kita bahas di video berikutnya. Thank you.